Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina Nabiya wa rasula rabbi segani ilma warsughni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi hari ini dari Rabu ini kegiatannya adalah aturan menjelaskan tentang budaya kerja. Ya, budaya kerja apa sih Pak? Ya. Sebelum Pak Guru masuk, kiranya ada yang sudah tahu apa itu budaya kerja? Coba. Ada yang sudah tahu apa itu budaya kerja? Apa yang kamu tahu tentang budaya kerja, Om? Apa? Belum tahu. Ada yang tahu? Silakan pakai bahasa kalian. Ada? Baik, aku jelaskan. Budaya kerja. Budaya kerja adalah segala aktivitas dalam dunia kerja yang menjadi sebuah kebiasaan yang baik. Tujuannya untuk satu, meningkatkan produktivitas dalam bekerja. Ini budaya kerja. Paham ya? Pak, kenapa sih kami SMK harus tahu yang namanya budaya kerja? Ya, namanya juga SMK desain, dididik, memiliki suatu skill, kemampuan yang mana kemampuan itu kalian pakai ke dalam dunia kerja. Kalau kalian tidak dibekali dengan pengetahuan apa itu budaya kerja, nantinya ketika kalian di perusahaan manufaktur dan lain sebagainya, kalian kapok, bingung, ya, shock, dan seperti ini airnya gampang moodnya down, akhirnya keluar seperti itu. Paham ya? Nah, yang perlu kalian ketahui ada beberapa budaya kerja yang harus diketahui. Yang pertama, 1T, 2K, 3S, 4M, sama 5R. Apa itu Pak? Ada yang dari kelima ini ada yang sudah tahu salah satunya? Ada? Baik, aku jelaskan dulu ya. Yang pertama, 1T. Apa itu 1T? 1 tugas selesai. 1 tugas selesai. Nah, Pak Guru tanya, tugas yang kemarin di hari Selasa selesai tidak? Selesai. Selesai kapan? Pak Guru tanya. Kemarin. Yang kemarin angkat tangan. Yang hari ini baru menulis menyelesaikan hari ini angkat tangan. Oke. Jokon. Kok? Baik. Yang hari ini baru menulis dan menyelesaikan, artinya apa? Tidak bisa mengikuti aturan budaya kerja. Yang mana budaya kerja ada yang namanya
deadline. Paham ya? Waktu pengerjaan. Nah, kalau kalian diminta tugas selesainya hari A misalkan, tanggalnya sekian, jamnya sekian, kamu nggak selesai, ya artinya kalian pertama kali sudah tidak bisa mengikuti yang namanya budaya kerja. Paham ya, Mas? Tolong dirubah, paham ya? Kebiasaan yang nggak baik. Kenapa harus seperti ini perlu dibahas? Karena baru pertama kali kalian tidak bisa menyelesaikan pekerjaan kalian. Artinya dalam pekerjaan kalian tidak bisa bertanggung jawab. Itu, Mas. Ingin dicap karyawan sebagai apa, orang yang tidak bertanggung jawab? Gak mau toh? Gak mau kan? Gak mau. Makanya dirubah. Ketika ada informasi tugas, saat itu juga dikerjakan. Paham? Kecuali ada beberapa kendala di lapangan dan sebagainya, perlu yang namanya komunikasi. Itu, Mas. Paham ya? Paham. Oke, yang kedua apa itu K? 2K lagi. 2 kebaikan. 2 kebaikan. Pak, kebaikan apa yang dimaksud, Pak? 2 kebaikan. Contoh, penerapan budaya kerja dalam lingkungan kelas. Kebaikan apa yang pertama? 1, buang sampah pada tempatnya. Ya, misalkan kalian masuk kelas, ada sampah kertas, diambil masukkan ke tong sampah. Kemudian kebaikan yang kedua, kalian lihat, oh ternyata ada bukunya Pak Guru, lupa di meja atau ballpoint atau HP atau yang lain, kamu ambilkan, kasihkan ke gurunya di ruang guru. Atau misalkan tiba-tiba kamu jalan, lihat ada uang jatuh, nggak tahu ini uang siapa, padahal di depan ada orang, mungkin orang tersebut, kamu ambil, tanya uang kamu bukan, kalau lihat kasihkan. Itu sebuah sudah bisa dikatakan kebaikan. Minimal 1 hari 2 kebaikan. Kalau berdasarkan dari teori budaya kerja. Paham, Mas? Paham. Oke. Yang ngantuk, silakan Pak Guru kasih waktu untuk kamar mandi, cuci muka. Alif, kali ngantuk, kamar mandi. Udah, Eka. Oke, tolong perhatikan ke depan. Paham ya, Mas? Berikutnya, yang 3S. Ini sering Pak Guru singgung. Ada yang ingat S-nya itu apa? Ini berkenaan dengan sunnah. Ya apa? Salat. Salat lip. Sunnah lip. Ini bagus, ini bagus. Tapi kurang tepat, ya. Sholawat. Maksud adalah Sholawat. apa, Dek? Terus apa lagi? Sapa senyum. Nanti dulu nanti. Apa, Dek? Salam. Apa? Senyum. Oke, terima kasih, bagus jawabannya Adit. Oke, Tit. Ya. Sini, Tit. Dirik, Tit. Salam. Apa? Senyum. Oke ya. Jadi ada 3 hal yang harus kalian lakukan. Ya. Senyum. Salam. Sapa. Sapa. Jangan ketika berangkat lain orang sama. Ini salah. Apalagi kalau kasih tahu ya, ketika di dunia kerja punya atasan ya, punya rekan. Nah, di dunia kerja tidak seperti di dalam kelas. Kalau dalam kelas kalian ribut, kelas selesai satu itu. Tapi kalau di dunia kerja kalian ada masalah sedikit dengan rekan kerja, ternyata tenang, bak air tenang. Tetapi di muara misalkan 3 bulan kelihatan. Apakah kalian akan berpanjang? Apa harus tetap
Di situ kontraknya itu orang kelihatan. Apalagi kalian tidak menerapkan senyum, salam, sapa. Ada atasan kalian, mandor kalian lewat. Kira-kira asli jadi mandor gimana? Punya anak cucu itu. Hah? Marah. Pasti apa? Bisa ini bocah ya. Ini enggak, timbul pertanyaan, bolak-balik hanya kan dipanggil. Itu mas, supaya mas, kalau di sekolah diterapkan supaya nanti lulusan kalian nggak taklok, ya. Karena kan kalian pasti aktif di medsos sering dengar bahkan mungkin sekali lihat FYP misalkan ada perkelahian yang menimbulkan salah satu korban meninggal di perusahaan, ya namanya seperti itu karena dia tidak bisa menerima biaya kerja, emosinya aja yang main. Ingat, di dunia kerja ekspektasi kalian jomplang 180 derajat. Paham? Apa itu? Karena ada 3M ya. Kalau 3M kan masalah nyamuk toh. Kalau ini 4M, apa itu? 4 menit sebelum acara atau kegiatan. 4 menit sebelum kegiatan atau acara dimulai, kalian sudah sampai. Paham? Ini paling penting mas, penting sekali. Apalagi janjian. Tapi aneh, ketika kalian menerapkan 4M di sekolah, yang telat terus apa ya? Yang ketawa ini, yang ketawa. Oke, dirubah. Yang sering telat, 10 orang dirubah. Ya, sekarang fokus untuk belajar. Penerapannya aplikasi nanti di perusahaan semoga jadi lebih baik. Nah, maksudnya apa 4 menit sebelum acara dimulai. Jadi misalkan ada briefing, kan keberangkatan kalau di dunia kerja itu 7:30. Memang tulisannya jam 8, tapi maksudnya jam 8 itu tet mesin nyala. Nah, kalau jam 8 tet kamu baru masuk, atasan kamu gimana? Geleng-geleng. Ya, kepalanya pun geleng-geleng. Santai aja nanti di akhir tulis urusannya. Tahu-tahu panggil. Nah, di dalam sekolah keberangkatan yang paling diperhatikan. Berangkatnya jam berapa? 6:30. 6:30. 7. Katakanlah di sini jam 7 lebih 5 telat toh? Ya. Nah, berarti artinya apa? Jam 7 pas, kurang dari 5 menit, ya, kalian sudah sampai di sekolah. Nah, kalau itu dibiasakan, menjadi suatu kebiasaan di perusahaan, 7:30 sudah sampai sekolah, sudah sampai perusahaan, absen, kalian nunggu di ruang briefing, dilihat bahwa 5 menit tadi itu sudah kalian ada persiapan. Dan ini terkadang kamu yang sepelekan ketika kalian mendapat job interview di perusahaan. Harusnya kalian misalkan dapat interview jam 10, bukan berarti kalian jam 10 langsung interview, enggak, tapi setengah jam sebelum kalian interview sudah ada di lokasi. Tujuannya apa? Menyiapkan mental. Pasti kan gede, ya. Bingung ya sama ditambah orang ini. Pasti itu mas. Rapian, perhatikan. Jangan jam 10 hadiran motor sampai begitu jam 10 pas. Begitu datang langsung dipanggil. Keringatan dia. Materi dan kesiapan mental belum disiapkan. Begitu interview blank. Tujuannya paham? Untuk kesiapan dalam menerima acara, informasi dan segala sesuatunya. Paham mas? Udah ya. Sebelum selesai, saya dulu kasih jasa untuk mana saya ada tugas. Aku bacakan aja ya. Apa ini tuh Pak? Silakan tulis tugasnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
penjelasan bahwasanya Mas, halo, halo, tolong perhatikan, tugasnya adalah silakan tulis. Ya, tulis atau sudah hafal, ingatannya tajam. Kalau enggak, silakan tulis. Tugasnya satu. Ya, sebelum dikasih tugas, aku jelaskan dulu terkait dengan tugasnya. Tugasnya itu adalah kalian mengamati lingkungan sekolah kalian, baik di kelas, bengkel, dan yang ada di area sekolah. Itu ya, amati ya. Temukan kebiasaan-kebiasaan penerapan. Ulangi ya. Temukan kebiasaan-kebiasaan penerapan budaya kerja di lingkungan sekolah. Itu satu. Yang kedua adalah temukan contoh perilaku yang tidak menerapkan budaya kerja. Oke, ulangi ya, Pak Guru. Nomor dua adalah temukan contoh perilaku yang tidak menerapkan budaya kerja di lingkungan sekolah. Itu silakan diselesaikan hari ini, besok tinggal Pak Guru tanyakan. Paham ya Mas? Oke, itu aja dari Pak Guru. Sekian. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada. Paham ya? Oke, paham. Baik, terima kasih. Kalau tidak ada, assalamualaikum.